sejajar karena harkat dan martabat kita sebagai manusia sama. Baik, saya buka pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelumnya ini di kolom chat ini ada beberapa, mungkin nanti bisa direspon terlebih dahulu. Yang pertama ini dari Pak Eri Ratmanto. Terima kasih Pak Eri sudah hadir. Ini yang juga gigih memperjuangkan bagaimana Pancasila sebagai dasar. Ya. Diawali, salam Pancasila. Saya ingin bertanya kepada para narasumber yang terhormat, sampai saat ini masih ada sosialisasi 4 pilar MPR RI. Dan sekarang ada yang menyebutkan 4 pilar kebangsaan Pancasila dimasukkan dalam bagian 4 pilar tersebut. Bagaimana pendapat Bapak narasumber? Kemudian sekarang berkembang kata pembumian Pancasila. Istilah pembumian, kalau di daerah saya artinya menguburkan. Bagaimana ditinjau secara budaya. Terima kasih. Ya. Jadi nah ini mungkin leksikon lokal ya. Jadi pembumian berarti pemakaman. Ini dari Pak Eri. Terima kasih Pak Eri yang sudah berkenan hadir. Kemudian selanjutnya sebelum lebih jauh kita diskusikan tentang Pancasila sebagai apa antara pilar dan dasar, saya harap kita satukan persepsi dulu tentang apa itu pilar dan apa itu dasar. Sehingga apakah sudah tepat Pancasila dijadikan salah satu pilar. Itu kemudian masih ada satu lagi. Nah ini dari Bu Niken Probo. Selamat pagi, saya ingin menanyakan bagaimana UST mengimplementasikan Pancasila dan budaya kepada para mahasiswa. Contoh konkretnya, karena mereka sudah dewasa dan juga latar belakang pendidikan di keluarganya belum tentu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi ini tambahnya ini yang terakhir ini khusus untuk dari UST ini untuk Pak Widodo Budi. Tapi yang lain itu bisa direspon oleh semua. Nah, saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk merespon dari yang pembicara pertama, Ki Priyo Musiko. Saya persilakan, Pak Priyo. Tundun, Pak Makarius. Terima kasih para penanya, terutama Mas Eri, ini teman lama saya, dan juga penggerak, penggiat grup Pancasila sebagai dasar negara. Saya kira kita tidak perlu mempergunjingkan Pancasila sebagai pilar, itu berlarut-larut, tapi saya kira kita yang punya komunitas, kita punya grup, kita punya keyakinan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara dan falsafat negara, saya kira kita langsung aja kita praktekkan dengan apalagi sekarang dunianya dunia medsos, kita kampanyekan saja bahwa Pancasila itu betul-betul sebagai dasar negara dan bangsa. Seperti di Taman Siswa, saya kira dengan mempraktekkan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara, terutama Cipta Rasa Karsa itu, saya kira itu sudah membuktikan bahwa Pancasila menjadi dasar bukan pilar. Nah, berkaitan dengan MPR itu sudah pernah saya tanyakan itu kepada Pak siapa itu yang sekarang menjadi ketua Pansus, waduh lupa. Di MPR sendiri sudah setuju bahwa Pancasila itu sebagai dasar. Nah, kenapa masih 4 pilar? Karena itu teknis di program, di anggaran. Itu masih nyentel bahwa itu sosialisasi 4 pilar gitu. Nah, ini kok lalu jadi disimplifikasi saja. Sehingga
kita sebagai masyarakat yang peduli dan cinta kepada Pancasila ya harus kita gelontorkan, apakah itu tulisan, apakah itu pendapat kita di berbagai media. Saya kira kita perlu gencarkan lagi. Seperti Pak Rektor tadi, jangan bosan-bosan menggencarkan bahwa Pancasila itu menjadi jiwa bangsa kita sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Mengenai masalah satu persepsi antara pilar apa dasar, nah kembali lagi, kalau perlu hasil dari webinar ini kita kirimkan ke MPR, saya kira itu cukup bagus. Saya usul kepada Pak Makarius, hasil dari olahan dari webinar kita pada hari ini disarikan, dinarasikan, disusun dengan baik, apalagi dari masukan dari Pak Wibowo tadi dengan beliau meneliti di mana Gunung Kidul tadi, Wonosadi ya. Saya juga pernah membina desa budaya di sana, Pak Wibowo, zaman tahun 80-an. Ini saya kira praktek-praktek semacam ini perlu kita angkat, walaupun tuh dari desa, dari lokal, tapi itu kalau diangkat ke tingkat nasional, itu luar biasa maknanya. Saya kira UST juga ada tanggung jawab memberi masukan kepada tidak hanya internal UST, tapi juga hasil webinar ini bisa disampaikan ke tingkat nasional. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih Ki Priyo Mustiko yang sudah merespon pertanyaan, terutama yang pertama mengenai bagaimana pilar dan dasar ya. Jadi ternyata itu ada kaitannya juga dengan hal-hal yang bersifat teknis penganggaran. Saya baru tahu sekarang. Terima kasih informasinya. Ya, jadi kadang-kadang hal-hal prinsip harus kalahkan dengan hal-hal praktis semacam itu ya. Tapi demi kesemuanya berjalan ya sudahlah. Tapi yang penting pada prinsipnya kita sudah menyepakati bahwa Pancasila bukan sebagai pilar tetapi sebagai dasar. Maaf, pansusnya 4 pilar itu Pak Ahmad Basarah ya, Pak Ahmad Basarah. Pernah saya bertemu dengan beliau di Jogja menyatakan demikian. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, ini mengenai usulan mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan kami untuk kami formulasikan sebagai masukan juga untuk MPR supaya semakin kuat dukungan terhadap semangat menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya ini saya serahkan pada Pak Bowo untuk merespon, ya paling tidak ada 2 pertanyaan yang bisa direspon. Kalau yang satu nanti khusus untuk Pak Budi. Terima kasih, monggo Pak Bowo. Masih ditutup mic-nya. Halo, sudah terdengar? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mengacu pada yang disampaikan oleh Pak Widodo Budi tadi, bahwa dalam alinea keempat, itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu menyatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara itu. Jadi di situ dasar itu maka akan menjadi fondasi bagi semua aspek-aspek penyelenggaraan kenegaraan. Jadi politiknya itu berdasarkan Pancasila, ekonominya itu berdasarkan Pancasila, lalu budayanya berdasarkan Pancasila, lalu pengembangan sosialnya berdasarkan Pancasila. Ibarat kalau sebuah rumah, itu fondasi itu menjadi dasar yang menopang semua bangunan yang ada di atasnya. Tapi kalau pilar, itu kan hanya menopang salah satu aspek. Misalnya pilar ruang tamu ya itu hanya menyangga itu untuk bagian yang ada dalam ruang tamu.
Sehingga ruang-ruang lain itu lalu tidak tersanggah oleh pilar yang sama tadi. Nah, sehingga kalau itu kemudian direduksi bahwa Pancasila itu menjadi pilar, itu lalu mungkin budayanya Pancasila tapi ekonominya kapitalis. Karena itu pilar kan hanya menyangga dari aspek salah satu gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian ada upaya untuk mengembalikan pemahaman yang selama ini di masyarakat kadang ada yang menafsirkan bahwa pilar. Itu lalu tim dari UGM Fakultas Filsafat itu yang dimotori oleh Pak Astangka, lalu Profesor Kailan, itu lalu menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan terminologi itu. Dan akhirnya dikabulkan bahwa dikembalikan kepada rumusan legal formal yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi, bahwa Pancasila itu dijadikan dasar negara Indonesia. Nah, terlepas dari itu semua, saya juga menangkap niat baik dari MPR itu pada waktu itu. Karena apa? Setelah reformasi tahun 1997, banyak orang yang alergi terhadap Pancasila. Gerakan-gerakan untuk mensosialisasikan Pancasila dianggap tidak reformis. Orang bicara tentang Pancasila lalu dianggap, wah, Orde Baru banget. Nah, sehingga pintu masuk untuk mensosialisasikan Pancasila itu lalu tidak ada. Nah, niat baik inilah, ini yang saya hargai, bahwa kalau orang berniat baik itu katanya itu sudah dapat pahala 1. Nah, kalau niat baik itu kemudian diwujudkan dalam praktek kegiatan, itu pahalanya berlipat. Nah, niat baik dari MPR pada waktu itu untuk bagaimana mensosialisasikan terhadap nilai-nilai, karena pasca reformasi itu seakan-akan lalu masyarakat bebas, lalu apa saja boleh dilakukan. Konflik setiap pilkada itu lalu sering diikuti dengan pengerusakan, amuk massa, bakar-bakaran, itu terjadi di mana-mana. Nah, ini niat baik, ini akar masalahnya karena Pancasila itu lalu tidak disosialisasikan setelah reformasi. Nah, saya tetap menghargai dari sisi niat baik. Karena setelah reformasi banyak orang yang alergi, antipati, dan seakan-akan menafikan terhadap Pancasila, dianggap orang bicara tentang Pancasila lalu antek Orde Baru. Nah, upaya-upaya itu yang dilakukan oleh MPR dalam artian niat, dalam artian semangat untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, kalau saya pribadi itu memberikan apresiasi yang positif. Masalah kemudian itu ternyata dari sisi terminologi itu ada sedikit perdebatan, itu saya juga tetap menghargai, tapi niat baik untuk internalisasikan nilai-nilai Pancasila menurut saya itu merupakan niat yang baik dari wakil rakyat Indonesia. Lalu kata pembumian. Nah, kalau saya belajar terkait dengan tafsir hermeneutik, bahwa satu teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteks. Jadi sebuah teks hendaknya itu dilihat dalam konteks tertentu. Nah, konteks terkait dengan istilah pembumian itu marak karena dulu pada masa Orde Baru itu Pancasila itu ditafsirkan secara teoritis, abstrak, mengawang-awang. Jauh dari praktek kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pada masa Orde Baru itu diajarkan tentang bahwa kita berbeda pendapat itu wajar, lumrah. Tapi prakteknya itu kemudian beda pendapat lalu ada yang diculik. Nah, ini dulu Pancasila itu merupakan gagasan yang teoritis, abstrak, mengawang-awang. Tidak membumi. Nah, maka dari itu
pembumian dalam Pancasila dalam artian supaya Pancasila itu benar-benar bisa menyatu dalam praktek hidup sehari-hari. Kalau itu ditafsirkan semacam itu, menurut saya juga ada benarnya. Karena satu kata itu tidak hanya bisa berarti satu makna. Saya berikan contoh misalnya, bisa, kata bisa. Itu kalau saya lihat dalam kamus, itu bisa berarti bisa itu dapat, saya bisa berjalan, saya dapat berjalan. Tapi bisa juga kalau dilekatkan kepada bisa ular, berarti racun. Jadi sama istilahnya itu bisa. Tapi yang satu bermakna dapat, yang satu bermakna racun dalam ular. Nah, sama. Ketika kita menggunakan istilah membumikan, sejauh itu tidak lepas dari konteks yang ada, menurut saya itu tidak lalu bisa disalahkan begitu saja. Karena dulu munculnya istilah membumikan Pancasila itu karena dulu konteksnya Pancasila terlalu mengawang-awang. Jadi terlalu abstrak, terlalu teoritis. Kemudian perlu dipraktekkan dalam kehidupan konkret itu. Itu tafsir hermeneutik saya semacam itu, bahwa satu kata kadang memiliki arti dan makna yang berbeda. Tapi kalau membumikan lalu kemudian diarahkan untuk membumi hanguskan atau menghancurkan Pancasila, saya pikir itu tidak tepat untuk masyarakat kita. Karena kita tujuannya justru merevitalisasi, menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Saya pikir dua itu, nanti kalau seandainya ada yang ingin ditanggapi lebih lanjut, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Bowo yang sudah merespon secara baik. Ya, jadi ada yang secara historis, ada juga yang secara hermeneutis. Ya, mungkin nanti masih bisa juga ditambah secara kelokalan. Ya, jadi ada juga yang terminologi lokal yang kadang-kadang memang berbeda dengan yang lain. Ya, saya contohkan misalnya ada kata santet. Ya, santet itu kalau di Jawa Tengah Jogja itu kan sama dengan sihir yang mematikan. Tetapi kalau itu di Banyuwangi, santet itu adalah pengasihan. Jadi untuk memikat orang dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di santet di Jawa Tengah di Jogja itu, kalau di Banyuwangi itu namanya sihir. Sihir itu yang mematikan, itu yang kriminal. Jadi itu terminologi lokal yang membedakan juga ya. Jadi tapi sebentar, ini sebelum Pak Dwi Prastyo, saya beri kesempatan terlebih dahulu Pak Widodo Budi untuk merespon tadi bagaimana implementasi di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang memiliki mahasiswa dari berbagai macam suku, bangsa, latar belakang pendidikan, asal dan juga minat ya. Silakan monggo Pak Widodo. Terima kasih Pak Tomo. Sebelum ke sana saya ingin menanggapi dulu terkait dengan istilah pilar dan dasar itu. Nah, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Bowo tadi, bahwa kita kembali ke pembukaan UUD 45 pasal 4. Di sana sudah jelas bahwa dikatakan kemudian daripada itu dan seterusnya, maka kemudian maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Nah, jadi jelas ini. Jadi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saya tadi disampaikan oleh Pak Priyo bahwa ini pertimbangan nah ini kan juga salah satu pertimbangan politis barangkali untuk mengatakan Pancasila itu menjadi salah satu pilar. Sebetulnya kalau menurut saya ya dasar itu, seperti disampaikan oleh Pak Wo tadi, ibarat bangunan rumah, maka Pancasila itu sebagai pondasinya, pondasi yang menopang seluruh bangunan yang ada di atasnya. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, bukan 4 pilar gitu. Lalu yang berikut terkait dengan bagaimana UST mengimplementasikan
Pancasila kepada para mahasiswa, ini kalau usulan saya Pak Tomo, yang pertama tadi bahwa penataran P4 itu harus digalakkan kembali. Nah, penataran P4. Karena apa? Karena di dalam penataran P4 itu terkandung nilai-nilai yang tercantum di dalam sila-sila Pancasila itu. Yaitu ada 37 butir kalau tidak salah. Nah, kalau itu betul-betul kita tanamkan kepada mahasiswa dalam kegiatan PKKMB misalnya, ada salah satu materi terkait dengan implementasi butir-butir nilai-nilai dari Pancasila kepada para mahasiswa. Saya kira itu menjadi salah satu wahana untuk mengimplementasikan atau menanamkan nilai-nilai luhur dari Pancasila itu. Di samping itu, sebetulnya kan di Taman Siswa itu sendiri ada yang disebut dengan Pancadharma. Pancadharma, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Di mana di sana ada persamaan dan perbedaan Pancasila dan Pancadharma itu. Yang sama itu adalah sifat religius manusia, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan kodrat alam. Lalu yang kedua kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kebangsaan, yaitu persatuan Indonesia. Nah, lalu yang berbeda adalah dalam Pancasila itu terdapat sila keempat dan sila kelima, sedangkan di dalam Pancadharma terdapat kemerdekaan dan kebudayaan. Nah, salah satu bentuk implementasi dari Pancasila terhadap para mahasiswa itu setiap menjelang penerjunan KKN itu selalu diadakan bakti kampus. Di sana melibatkan seluruh peserta KKN dan Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, kemudian seluruh staf yang ada di LP2M itu untuk bergotong royong, baik itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat, kerja bakti atau gotong royong untuk bersih-bersih lingkungan di sekitar kampus. Kemudian ketika ada perayaan kurban atau kurban penyembelihan hewan itu, di sana terjadi kebersamaan. Tidak memandang itu daerah asalnya dari mana, kemudian agamanya apa, tetapi di sana kita selalu berbaur menjadi satu untuk pelaksanaan kurban itu. Nah, oleh karena itu yang terpenting bagi saya bahwa saya usul kepada pemangku kepentingan bahwa penataran P4 ini perlu kita galakkan kembali, Pak. Karena bagaimanapun juga butir-butir dari Pancasila yang dijabarkan ke dalam 37 butir itu kalau betul-betul kita laksanakan secara konsekuen, itu akan terciptalah cita-cita bangsa Indonesia yang adil, aman, tertib, damai. Nah, karena sekarang berkembang begini Pak Tomo, saya banyak masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial itu merasa bangga kalau bisa melanggar aturan Pak Tomo. Jadi kalau mereka bisa melanggar lampu merah, itu merasa bangga. Nah itu maka ini tugas kita bersama, bagaimana aturan dibuat itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Nah, karena menurut pendapat mereka adanya aturan itu untuk bisa dilanggar gitu. Nah, ini yang pendapat yang keliru, maka kita perlu meluruskan, memberikan pengertian kepada mereka bahwa salah satu tolak ukur dari negara maju itu masyarakatnya tertib, disiplin, taat aturan, Pak. Nah, lalu kita lihat generasi milenial di Indonesia ini, seperti disampaikan oleh Pak Bowo tadi, bahwa penyelesaian masalah itu bisa dilaksanakan dengan tawuran antar geng, seperti yang terjadi baru-baru ini di Babarsari kalau tidak salah. Nah, itu. Nah, oleh karena itu kita berupaya bersama-sama bagaimana menanamkan
Pancasila itu kepada para mahasiswa kita supaya mereka ngerti, ngerosok, dan ngelakoni. Saya kira demikian Pak Tomo, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam. Ya, baik. Terima kasih Pak Widodo yang sudah menyampaikan respon dan secara tadi sudah diulang berkali-kali mengenai usulan atau harapan bahwa penataran P4 itu diselenggarakan lagi sebagai salah satu cara untuk menginternalisasi nilai Pancasila kepada para mahasiswa baru. Baik, nah semoga itu nanti menjadi pertimbangan dan juga bisa direalisasi ke depan. Kemudian ya beberapa tadi sudah disampaikan juga bagaimana praktek penyelenggaraan atau praktek atau implementasi Pancasila, internalisasi budaya Pancasila itu di lingkungan kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang memang heterogen ya. Baik, selanjutnya ini ada di chat, tetapi juga ini ada Pak Dwi Prasetyo. Saya persilahkan Pak Dwi Prasetyo untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, saya tidak dalam rangka bertanya, saya menanggapi beberapa tanggapan dari narasumber. Yang pertama itu yang tadi terkait dengan pertanyaan Mas Eri Ratmanto dan juga saya dengan kaitannya dengan pilar. Yang pertama tadi dari Pak Priyo ya, kalau tidak salah itu menanggapi terkait dengan perdebatan pilar dan bukan pilar, itu meminta untuk sudahlah jangan diperdebatkan lagi. Ya. Sebenarnya itu tidak perlu menjadi perdebatan seandainya MPR itu sudah berhenti memasyarakatkan atau mensosialisasikan Pancasila menjadi salah satu pilar, Pak. Itu. Jadi bagaimana kalau di generasi kita, tadi juga saya tuliskan di chat saya, itu mungkin generasi 80-an dan sebelumnya itu sudah ngelotok di luar kepala bahwa Pancasila itu dasar negara. Namun demikian setelah terjadi sosialisasi 4 pilar nanti, saya tidak tahu lagi apakah generasi ke depan, 30 tahun, 20 tahun ke depan, itu masih ngelotok juga bahwa dasar Pancasila, dasar negara itu Pancasila. Jangan-jangan pengertian mereka itu menjadi Pancasila menjadi pilar, lalu menjadi perdebatan juga di 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kalau ini pilar dasarnya apa? Nah, itu mungkin yang perlu kita sangat concern bahwa sosialisasi 4 pilar itu jangan hanya karena receh, sudah terlanjur dianggarkan, lalu tetap berjalan. Nah, itu 20-30 tahun yang ke depan, kalau kita tidak betul-betul sesuai dengan setelah kemerdekaan, kita selalu menggaungkan Pancasila sebagai dasar, nah, tentu akan terlibat juga pengertian generasi ke depan itu bahwa Pancasila sebagai dasar. Ya, itu berubah menjadi Pancasila itu salah satu pilar. Nah, ini bahaya tersendiri bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, itu catatan bagi kita semua. Kenapa kok kita ngelotok Pancasila itu sebagai dasar? Karena dari saat merdeka kita sudah dicekoki bahwa Pancasila sebagai dasar. Makanya kita dalam hati berontak kalau Pancasila itu menjadi pilar. Karena kita paham bahwa pilar dan dasar itu sangat berbeda. Kalau ini dianggap biasa-biasa aja, ya saya tidak tahu lagi generasi yang akan datang. Kemudian menanggapi yang disampaikan ya, Pak Wibowo ya, saya mohon maaf sebelumnya, itu sedikit saya menganggap bahwa ada kontradiktif antara setelah reformasi dikatakan
seolah-olah bicara Pancasila itu orde baru banget, ya, sehingga harus ada 4 pilar. Ya. Nah, kemudian bisa memaklumi niat baik. Nah, kita semua mungkin bisa memaklumi niat baik itu, tetapi kalau niat baik itu dijalankan dengan yang tidak pada semestinya, itu bisa juga menghancurkan. Saya kira begitu. Nah, kontradiktifnya di mana? Nah, kontradiktifnya yang saya melihat adalah di pernyataan yang kedua, di masa Orde Baru itu Pancasila itu diawang-awang, maka perlu dibumikan. Ya, nah, itu antara yang pertama dengan yang kedua itu seolah-olah diperdebatkan di Orde Baru saja, bahwa salah satunya di awang-awang, sehingga di saat reformasi itu tidak boleh dibicarakan, tetapi juga menjadikan bahan pemikiran, harus dibumikan. Nah, ini yang mungkin pemahaman saya yang keliru saja tentang apa yang dimaksud oleh Pak Wibowo. Tetapi yang jelas itu memang setelah reformasi itu hampir semua orang kehilangan arah karena euforia reformasi. Dan kalau ditanya satu persatu mengenai Pancasila, semua masih memegang Pancasila. Tetapi memang mungkin ya baru euforia karena sudah terkungkung sekian lama kebebasannya, sehingga seperti macan banteng ucul seko kandang. Nah, itu dan mungkin juga ada indikasi pesanan-pesanan khusus yang terkait dengan bagaimana menghancurkan Indonesia. Kaitannya dengan Pancasila yang mungkin juga sedikit demi sedikit didegradasi, juga dengan adanya amandemen undang-undang yang notabene jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, saya tidak tahu apakah para pemikir reformis itu menjiwai seperti Pak Karno yang notabene pada saat itu harus dibuang ke sana kemari sehingga tahu persis budaya yang ada di Nusantara, sehingga pada saat memunculkan kembali Pancasila itu dijiwai juga oleh para reformis itu. Itu saya kira ini yang perlu kita waspadai juga dari para reformis yang juga mengamandemen undang-undang ini. Nah, itu dari sini, dari forum ini saya hanya ingin bareng-bareng berpesan, satu, dan mengajak. Satu, jangan lagi memilarkan Pancasila yang sebenarnya sebagai dasar. Kedua, mari kita bersama-sama kembali kepada undang-undang yang notabene tanpa amandemen, karena itu sudah salah arah. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada salah kata dan mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Izin memberikan masukan, izin. Terima kasih Pak Dwi Prasetyo yang sudah menyampaikan masukan dan merespon tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber. Nah, supaya terjadi dialog, barangkali ada respon dari para narasumber. Saya persilakan. Pak, izin terlebih dahulu. Pak, izin memberikan masukan. Saya tidak. Siapa ya ini? Ya, ini salah satu mahasiswa Pasca, Pak. Silakan sebutkan nama ya. Oke, nama saya Dinun Kobak. Saya dari Pasca Sediana, jurusan Manajemen Pendidikan. Bisa didengar suara saya? Bisa. Oke, mungkin terkait dengan tanya jawab ini, saudara moderator sendiri membagi waktu sehingga tidak terpanjang, karena kita punya waktu sampai jam 12 gitu. Sampai jam 12 itu kan berhenti. Terus soal pertanyaan nanti kasih jawab. Mungkin masuk berapa orang, terus yang lain berapa, sehingga semua dapat begitu. Kalau kasih buka ruang semua nanti
S2. Yang lain tidak punya kesempatan untuk bertanya. Manajemen pendidikan. Ya, silakan segera disampaikan pertanyaannya. Oke, saya perwakilan dari mahasiswa mungkin ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan Pancasila sebagai dasar. Nah, background dari topik atau apa sebenarnya seperti itu. Nah, ingin bertanya, jika Pancasila tersebut tidak relevan atau implementasi di masyarakat, kalau tidak relevan atau tidak relevan berarti perlu diredaksi atau perlu diperbaiki, tidak. Itu satu hal. Bisa Pak, saya tangkap? Jika Pancasila tersebut tidak relevan di masyarakat, maka apakah bisa diperbaiki atau tidak? Itu satu hal. Atau bisa Ya, silakan. Lanjut. itu satu hal. Itu satu hal. Terus yang kedua, mungkin baru-baru ini kita heboh dengan ada satu stigma atau satu sikap yang disampaikan oleh salah satu anak bangsa yang saat ini kita kagumi. Misalnya untuk Woko, mungkin menyampaikan sebuah narasi atau sikapnya tukang bakso dan kopi hitam. Apakah itu seorang Pancasilait atau tidak? Bisa tangkap Pak? Ya. Ya, mungkin anak dari seorang bapak bangsa dengan semudahnya menyampaikan sikap dan narasi kopi hitam dan anak apalah bakso gitu. Nah itu mungkin tanggapan Bapak Ibu dosen seperti apa? Nah, itu satu, itu dua. Itu dua. Yang ketiga adalah terkait dengan pemateri yang tadi, yang ketiga, sempat disampaikan tentang ada salah satu kelompok mungkin membuat satu demonstrasi terus menyampaikan mungkin menghujat seorang nama presiden begitu. Nah, yang saya paham, yang mereka menyampaikan itu bukan Jokowinya, tapi presidennya. Jadi siapapun itu bisa mengkritik begitu. Terkecuali kita mengkoreksi nama orangnya, itu baru tidak bisa. Tapi kalau sebut dan menyampaikan nama presiden, itu nama negaranya, Pak. Satu pokok. Jadi itu menurut saya itu ini yang saya paham di orang awam, yang mungkin mahasiswa yang masih belajar, saya kira tidak ada masalah. Terkecuali mungkin sebut nama Jokowinya baru itu perlu ditangkapi dan sebagainya. Itu. Mungkin pertanyaan dan penjelasan tidak relevan, tapi semoga itu menjadi satu masukan dari generasi milenial. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan dan tadi ada respon dari Pak Dwi. Nah, siapa silakan yang mau merespon dari Pak dari Kiprio terlebih dahulu. Siapa silakan, Kiprio. Terima kasih Pak Dwi Prasetyo dan Mas Rino ya. Nyon Kobak, Mas Nyon Kobak dari Papua, Pak, yang mulai dipaskan. Panggilannya apa? Mas Nyon Kobak dari Papua. Kobar dari ya, Papua. Mas. Dari Papua ya. Iya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Tidak tahu saya. Berkaitan dengan pilar dan dasar dari Pak Dwi ini, memang ini antara kulit dan isi gitu ya. Baiklah, kita sebagai anak bangsa saya kira kita punya kewajiban untuk memberikan masukan kepada wakil kita di MPR. Saya kira mari kalau bahasa Jawanya dikeruyuk dengan masukan yang positif kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan saya tadi usul bahwa saya kira ini bagus UST memulai untuk menggali dan mengungkap lagi, membangkitkan lagi studi tentang Pancasila ini. Saya kira kita perlu menyusun semacam naskah akademik itu dari hasil webinar ini. Saya usulkan pada Prof. Sutrisno Wibowo. Dan saya kira MPR sangat terbuka kok untuk menerima masukan dari masyarakat.
pada waktu kami aktif di Majelis Luhur tahun 2006-2011, itu sempat kita sampaikan kepada lewat almarhum Pak Taufik Kimas, selaku Ketua MPR, dan beliau sebetulnya sangat memahami untuk mengembalikan sebetulnya makna dari sosialisasi 4 pilar itu. Kita jangan bosan-bosan, kan tadi kata Pak Rektor, untuk menyampaikan masukan kepada pusat. Nah, kemudian dari mahasiswa tadi menyampaikan apakah Pancasila bisa diperbaiki. Saya kira sesuai ajaran Ki Hajar tadi disampaikan oleh Prof. Sutrisno bahwa Ki Hajar itu mewanti-wanti atau memberi pesan kepada kita semua bahwa kalau Pancasila itu sebagai bangsa, sebagai jiwa, Pancasila sebagai jiwa itu di jalan depan nih loh, Mas. tidak statis, tapi tumbuh. Pameran. Kewajiban kita sebagai insan taman siswa, Ini insan Indonesia ini ajaran Ki Hajar sudah menyampaikan dengan SBII itu sifat, bentuk, irama dan isi. Sifatnya atau apa itu namanya, sifat dasar, asas dan tujuan itu saya kira sudah tertuang tadi Pak Budi sudah menyampaikan di alinea keempat dari Undang-Undang Dasar kita itu sudah jelas bahwa Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Namun bentuk, isi, dan irama itu disesuaikan alam dan zaman. Nah, ini tugas kita, tugas golongan milenial ini untuk punya hak dan kewajiban mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan alam dan zaman. Justru forum inilah saya kira bisa memberi kesempatan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila itu. Saya kira itu dari kami, mungkin narasumber yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Priyo. Jadi kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang sudah digunakan pada pembukaan untuk mengawali pembicaraan ini oleh pembicara yang ketiga tadi Pak Widodo Budi. Respons berikutnya mungkin saya serahkan pada Pak Bowo. Saya persilakan Pak Bowo. Baik, terima kasih. Saya senang dengan Pak Dwi Prasetyo Yuli ini sebagai generasi muda itu sangat kritis dan sangat peduli terhadap nasib bangsa Indonesia, terutama terkait dengan eksistensi ideologi Pancasila. Sehingga saya sangat memberikan apresiasi yang positif untuk pemikiran-pemikiran Pak Dwi Prasetyo tadi ini. Nah, begini bahwa tadi ketika saya itu menjelaskan yang pertama terkait dengan pertanyaan pembumian Pancasila. Itu pertanyaan pembumian Pancasila. Nah, ini pembumian Pancasila itu istilah itu populer dan muncul sebagai antitesis terhadap apa yang dilakukan pada masa Orde Baru dulu. Saya dulu ditatar 100 jam. Saya angkatan 85 di Fakultas Filsafat UGM. Mendapat penataran 100 jam. Nah, yang ditatar itu konsep-konsep yang abstrak tentang apa itu demokrasi, apa itu ekonomi Pancasila. Nah, sesuatu yang jauh dari kenyataan. Karena ketika menjelaskan ekonomi Pancasila, ekonomi yang memberdayakan rakyat miskin, pulang dari UGM, mal-mal sudah bangun, banyak yang berdiri. Lalu koperasi sebagai sokok guru ekonomi di Indonesia. Saya lihat di kampung saya, koperasi itu ditempatkan malah justru di pojok balai desa yang kumuh, gelap, becek. Sokok gurunya kok gitu. Nah, ini kan berarti kan dulu dalam konteks yang disampaikan di dalam kelas, di dalam pertemuan-pertemuan, itu hanya gagasan-gagasan yang sifatnya abstrak, teoritis, dan mengawang-awang.
Itu konteksnya dulu nilai-nilai Pancasila yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk penataran-penataran itu agak jauh dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Lalu dari situlah kemudian ada istilah-istilah, yuk kita lebih membumi, lebih berpijak pada kaki bumi Indonesia sendiri. Harapannya bahwa Pancasila itu menjadi gerak langkah kita. Jadi kalau bergerak melangkah itu ya di bumi, jangan hanya mengawang-awang di indah untuk didengar di telinga, tapi tidak berpijak pada bumi Nusantara yang ada. Ini konteks saya tadi menjawab terkait dengan pembumian itu bagaimana. Nah, itu sebagai antitesis terhadap program-program yang sebelumnya pada masa Orde Baru itu banyak yang cenderung bersifat yang disampaikan hanya itu bersifat teoritis, abstrak, dan mengawang-awang. Itu. Lalu terkait dengan niat tadi, ya saya melihat bahwa setelah reformasi 97 itu karena dulu tokoh-tokoh reformis itu targetnya hanya melengsarkan pemerintah, yaitu Soeharto, itu lalu tidak mempersiapkan konsep-konsep setelah reformasi itu lalu detailnya bagaimana. Jadi common denominator atau musuh bersamanya itu cuma satu, yaitu penguasa Orde Baru Soeharto yang militeristik otoritarian. Nah, setelah itu kemudian berhasil lengser karena belum persiapan konsep yang sistematis, komprehensif, dan holistik, akhirnya setelah Soeharto lengser lalu apa? Nah, itu lalu banyak juga muncul karena nggak ada musuh bersama, lalu yang mudah dimusuhi siapa? Cina. Saya ingat betul di Solo itu toko-toko banyak yang dibakari dengan mengatakan reformasi, jarah sana, jarah sini. Ya karena sudah nggak ada musuh bersama lagi, musuh yang paling enak itu adalah Cina. Nah, itu reformasi dulu itu banyak orang yang merasa itu kebablasan, sehingga lalu ini akibatnya lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi Prasetyo tadi, bahwa seperti kuda itu yang lepas dari pingitan itu yang lalu liar. Nah, pada waktu awal ini juga ditulis dalam bukunya Profesor Kailan, bahwa pada waktu awal reformasi banyak orang yang takut untuk bicara tentang Pancasila. Itu ada bukunya Profesor Kailan, guru besar Fakultas Filsafat UGM, bahwa pada waktu awal reformasi itu kalau orang bicara tentang Pancasila, bahkan beberapa perguruan tinggi itu menghapuskan mata kuliah Pancasila. Karena takut dianggap ini tidak relevan dengan perkembangan zaman. Itu beberapa perguruan tinggi itu banyak yang menghapuskan. Bahkan dalam undang-undang itu lalu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional itu Pancasila diganti dengan pendidikan kewarganegaraan. Karena atas nama ini reformis ini. Tapi apa jadinya setelah Pancasila itu banyak yang dikesampingkan. Nah, dari bukti-bukti sosiologis itu tidak mengarah kepada masyarakat yang semakin beradab tapi biadab. Setiap pilkada yang tidak puas itu lalu selalu mengerahkan massa untuk melakukan aksi pengerusakan. Lalu orang dengan mudah untuk mencaci maki itu orang lain dengan seenaknya sendiri. Itu terjadi dalam dinamika dalam kehidupan bernegara kita itu. Nah, saya juga mengomentari apakah itu terkait dengan kalau yang dihina itu presidennya,
itu lalu itu sah-sah saja secara hukum. Nah, di DIY sekarang ini ada perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Itu satu-satunya perda yang ada di Indonesia, itu dimotori oleh DIY. Itu tentang perda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Beberapa pemikirnya juga saya lihat dari Kesbangpol DIY itu juga masukan dari Sarjana Wiyata juga. Ini itu dimotori oleh Komisi A, lalu sekarang baru aturan pelaksanaannya. Nah, ini dengan perda terkait dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, itu nanti cara menanamkan Pancasila itu dengan cara-cara yang menyenangkan tapi sekaligus bermakna yang mendalam. Kalau dulu kan duduk dalam satu tempat duduk, kemudian ditatar 100 jam, jenuh. Nah, ini dalam konsepnya peraturan perda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini sudah diketok, sudah ada di DIY. Ini bahwa permainannya itu 70%, lalu yang 30% itu teori. Karena apa? Ini supaya penanaman nilai itu tidak dengan keterpaksaan, tapi dengan fans, dengan gembira misalnya. Kafe Pancasila, lalu angkringan Pancasila, itu lalu itu yang sejalan dengan kehidupan masyarakat. Jadi menerima Pancasila itu tidak lalu menjadi beban, tapi secara menyenangkan karena itu manusia itu kan makhluk bermain. Animal symbolicum, itu menurut Ernest Cassirer itu. Nah, sehingga modelnya itu penanaman nilai-nilai Pancasila yang digagas dan ini sudah jadi perda di DIY, itu komposisinya 70% itu lebih banyak permainan yang menyenangkan, tapi permainan juga sekaligus itu memberikan makna, ada pesan moralnya, ada hikmah di balik permainan itu. Dan itu diperkuat dengan landasan teori 30%. Itu. Ini peraturan pelaksananya, ini juga sedang teknisnya sedang dibuat oleh Kesbangpol dan kebetulan saya juga ikut memberikan pertimbangan dengan beberapa teman yang lainnya itu. Nah, di dalam perda terkait dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, diharapkan kita itu bangga terhadap NKRI. Kalau di Amerika ada right or wrong is my country, benar atau salah itu negaraku maka harus saya bela. Jadi di sini sebagai bentuk penghargaan terhadap negara kita harus juga membela terhadap keberadaan bangsa kita. Nah, kalau seandainya masyarakat dibiarkan untuk mencaci maki, menghujat dengan kata-kata kotor terkait dengan simbol-simbol kenegaraan, kalau warganya sendiri itu tidak bangga terhadap simbol-simbol kenegaraan, lalu siapa yang bisa diharapkan bangga terhadap Indonesia itu loh. Ini. Sehingga apa sih salahnya kalau kita menerapkan kesantunan, rasa hormat terhadap bangsa dan negara, karena tanpa bangsa dan negara kita tidak bisa sejahtera. Contohnya, kalau tidak ada negara misalnya, kita itu makan kan setiap hari. Makan kan setiap hari. 1 menit lagi ya, Pak Bowo. Ya, panen itu padi kan 3 bulan. Nah, ini apakah mungkin kalau kita itu tidak ada negara lalu makan sehari lalu puasa 3 bulan? Ini kan dengan adanya Bulog, kemudian kan itu lalu dialokasikan bagaimana negara mengatur supaya kebutuhan warganya itu
bisa terpenuhi dengan baik. Jadi prinsipnya bahwa kalau kita tidak bangga terhadap simbol-simbol negara, lalu siapa yang bisa kita harapkan sebagai warga negara Indonesia untuk bangga terhadap Indonesia? Mulailah dari diri kita sendiri untuk santun, dan lebih baik kita itu bersikap santun terhadap simbol-simbol negara daripada kita mencaci maki terhadap keberadaan simbol-simbol negara tadi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya. Terima kasih Pak Bo yang sudah merespon secara utuh. Kemudian Izin, terakhir ini Pak Widodo, mau silakan merespon. Pak izin merespon Pak, bisa nggak? Sudah cukup. Ini narasumber akan merespon. Silakan Pak Widodo. Belum dibuka mic-nya Pak. Pancasila itu tidak relevan lalu diperbaiki, itu kan berarti kita akan mengubah dasar negara. Nah, artinya Pancasila itu kan sudah ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau tidak relevan, maka ini tugas kita untuk membangun bahwa sila-sila Pancasila itu masih relevan untuk dijadikan sebagai dasar negara kita. Nah, karena kalau merubah Pancasila itu berarti akan mengubah dasar negara Republik Indonesia. Nah, lalu yang berikut terkait dengan kritik kepada simbol-simbol negara, itu kalau kritik disampaikan dengan santun, kemudian by data, itu saya kira tidak bermasalah, tidak ada masalah, karena dijamin oleh undang-undang bahwa mengungkapkan pendapat itu boleh, tetapi dengan santun, lalu kalau bisa disertai dengan data yang menunjukkan kekurangan ataupun kelebihan dari simbol-simbol negara itu. Artinya boleh saja mengkritik simbol-simbol negara, tetapi ya harus dengan cara yang santun, yang baik, lalu syukur kalau diikuti dengan data. Nah, lalu kalau kita kembali ke Pancasila, sebetulnya intisari dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu luar biasa. Misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa, itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan atau ateisme. Kemudian pada sila yang kedua menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Kemudian sila persatuan Indonesia itu menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia itu untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok maupun untuk satu golongan. Kemudian sila yang keempat itu menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Nah, saya kira demikian Pak Komo, terima kasih. Salam. Baik, terima kasih, dan waktu kita sudah lebih 2 menit. Maka ada baiknya pertemuan ini saya kira kita akhiri, dan banyak pesan tadi yang sudah disampaikan, dan saya tidak perlu menyimpulkan, tetapi ada beberapa hal yang tadi saya kira perlu direspon. Jadi kalau Pak Bowo mau menggunakan dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Ki Priyo, nah saya kira Ki Priyo sangat terbuka, dan bahkan kalau dimintai tambahan ini masih sanggup saya kira untuk merespon. Monggo Pak Bowo yang memiliki banyak forum dan berkecimpung di dalam ormas beragam ormas. Ini kesempatan juga untuk menyosialisasikan bagaimana Pancasila dan Taman Siswa, kemudian juga tadi disebut-sebut bagaimana yang disampaikan oleh Triharkara. Baik, saya kira kita
sudah habis waktunya. Sebaiknya kita akhiri pertemuan ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Ki Priyo Mustiko, Pak Wibowo Suliantoro, kemudian Pak Widodo Budi yang sudah juga semuanya meluangkan waktu dan memberikan informasi yang cukup lengkap, ya, sehingga daging-daging ini nanti menjadi bahan olahan yang nyaman dan nikmat untuk dinikmati bersama. Dan marilah juga Prof. Tris masih, Ci. Sampun, monggo. Oh, Ci. Monggo langsung ditutup. Ci. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Alhamdulillah. Cukup, terima kasih. Selamat siang. Derekaken sugeng makarya salajengipun. Matur nuwun sedaya mawon. Terima kasih. Matur nuwun. Pak, kalau dapat Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ya. para Salam mahasiswa. bahagia, Prof. Komunitas Pancasila. Pak Bowo, Pak Budi. Terima kasih. Ki Priyo matur nuwun. Sami-sami. Pak Wibowo, Pak Widodo Budi. Tetap semangat, tetap sehat, walafiat. Nggih. Pak, dapat sertifikatnya dari mana Pak sertifikatnya? Mau tanya sertifikat. Oh, nanti dikirim. Oke, terima kasih. Ya. Matur nuwun. Sudah mengisi presensi ya? Saya langsung jadi Pak, tolong kirim Yang ke ngisi Pak. presensi plus email ya untuk mengirim sertifikat. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Sertifikatnya otomatis. Panitia. Terima kasih, Bro. Nggih, matur nuwun. Matur Pak Erik, matur nuwun Pak Erik. Nggih. Kanjeng Erik. Terima kasih. Nggih, makasih Kanjeng Erik. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Nggih, yang tadi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mohon pamit. Ji. Salam bahagia. Salam Pak Priyo. Ya Pak. Om bisa jemput Holly? Ya, ya, siap.